Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Nugra Safi. Di channel ini kita akan membahas tentang finansial, self growth, karir, dan lain sebagainya. Yang bisa juga tentang cuan digital, teman-teman, ya, cara dapatin penghasilan tambahan dan lain-lain. Pokoknya apapun yang berkelas, yang dapat menghasilkan uang dan tentang finance lah, teman-teman. Oke, malam kali ini kita akan membahas kenapa uang nggak akan pernah cukup kalau cara berpikir kalian itu nggak berubah atau gitu-gitu aja atau masih sama aja, teman-teman. Oke, kenapa gaji kalian nggak pernah cukup kira-kira? Coba ditanyakan kepada diri kalian dulu. 3 detik, 1, 2, 3. Kita bahas. Biasanya orang yang gajinya naik tapi tetap aja ngerasa kurang, biasanya itu, apakah kamu pernah ngerasain ini juga? Gaji naik tapi tetap aja ngerasa kurang. Gaji 5 juta naik ke 10 juta masih tetap aja kurang. Dulu aku pikir masalah keuangan bisa diselesaikan dengan pendapatan yang nambah gitu, atau pendapatan yang lebih besar pasti bisa hilang gitu. Ternyata realitanya nggak seperti itu, teman-teman. Saat gaji naik dari 5 juta ke 10 juta tetap aja tuh nggak ada sisanya. Baru sadar belakangan masalahnya itu bukan karena kita, atau masalah itu bukan karena jumlah uangnya ternyata, tapi cara berpikir kita tentang uang tersebut. Karena kalau mindset yang dulu kamu pakai itu masih sama, gaji 5 juta dan 10 juta, otomatis gaji berapapun yang kalian dapat ke depannya akan tetap habis juga. Ada 3 perangkap keuangan yang bila kita stuck di tempat, yang bikin kita stuck di tempat itu ada 3. Yang pertama, hidup buat terlihat sukses, bukan buat tenang. Nah, ini salah juga, teman-teman. Jadi ketika lu rajin nongkrong di pura, beli barang, tapi biar kelihatan kaya gitu, itu padahal semua itu jebakan, teman-teman. Kita sendiri belum aman secara finansial tapi kita sudah melakukan itu kesalahan yang pertama. Itu perangkap yang pertama. Yang kedua, penghasilan cuma dari satu sumber. Ini juga salah, teman-teman. Kalian berharap ke gaji bulanan aja, begitu kehilangan pekerjaan kalian chaos, teman-teman. Kalian panik sendiri, semuanya ikutan ambruk malahan. Nah, ini berbahaya, teman-teman, ya. Yang ketiga, itu perangkap yang ketiga, nggak pernah belajar ngatur uang. Jadi yang kedua itu sifatnya sudah menyerang, dan ini yang paling defense. Sebenarnya teman-teman harusnya bisa ngatur, karena ini basic banget itu, dasarnya banget ini. Kalau budgeting itu dianggap ribet atau ngatur uang itu dianggap ribet, padahal justru ini yang bisa buat kalian aman sebenarnya, yang bisa buat kita kasih kita arah, kemana uang kita keluar dan kemana uang kita dihabiskan sebenarnya, teman-teman. Aku bukan pernah kena salah satu atau salah dua dari perangkap ini, saya pernah ngerasain tiga-tiga perangkap ini, teman-teman. Dan pas sadar rasanya kayak ditampar aja gitu sama kenyataan. Jadi momen titik balik saya ketika lepas dari 3 perangkap ini yaitu ketika ada suatu malam, nggak akan aku lupa malam ini ya, teman-teman, ya. Aku buka rekening dan cuma sisa uang itu 50.000, teman-teman. Dan itu nggak bisa ditarik dari saldonya. Padahal gaji masuk belum sebulan tuh. Waktu itu aku tanya pada diriku sendiri sebenarnya, kalau terus kayak gini mau jadi apa? Kapan aku bisa punya hidup? Kapan aku bisa punya ketenangan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam diri. Kapan saya bisa bahagiakan orang tua? Kapan bisa bahagiakan adik-adik, keluarga, dan lain-lain? Kalau saldo cuma kayak gini, cuma segini. Mulai dari situ aku belajar sebenarnya, teman-teman. Baca buku. Aku banyak nonton nonton video tentang finance. Ya, video-video kayak gini lah tontonan saya. Dengerin podcast tentang keuangan, biasa saya dengerin dulu itu, dengerin videonya Raditya Dika, salah satu yang mengubah cara pikirku tentang uang. Pelan-pelan, bukan cuma cara kelola uangnya yang berubah, tapi cara pandangku juga ikut berubah tentang hal itu, teman-teman. Jadi aku belajar satu prinsip tentang uang itu sebenarnya netral, teman-teman. Yang bikin masalah itu adalah cara kita memperlakukannya. Kalau uang selalu habis, mungkin bukan karena kita boros ya, tapi karena kita belum tahu cara ngaturnya aja sebenarnya. Kita nggak tahu arah keluarnya uang itu. Arah masuknya kita tahu, tapi arah keluarnya belum tentu kita tahu, kan, teman-teman. Income bisa, outcome-nya itu yang susah, teman-teman. Dan yang paling penting itu kita butuh
mulai bangun penghasilannya dari aset digital sebenarnya teman-teman, untuk menambah penghasilan kita. Jadi produk digital itu bukan cuma ebook, tapi soal menyelesaikan masalah orang lain. Boleh ebook, boleh video, apapun itu, tapi intinya kalian bisa memecahkan masalah orang lain lewat hal-hal yang kecil yang kamu bisa sebenarnya teman-teman. Jangan pikir yang ribet-ribet dulu, pikir aja yang kecil yang kamu bisa kamu buatkan deh produk digitalnya. Contohnya kalau kalian jago buat catatan-catatan rapi, itu jual aja templatenya. Atau kalian itu pernah survive di kondisi keuangan yang buruk kayak saya nih, saya bikin panduan budgetingnya. Yang ketiga itu bisa ngajar juga sesuatu dengan cara yang simple, bikin bikin kursus atau apalah voice note edukatif, ya, bisa juga tuh. Jadi dunia digital itu luas banget teman-teman ya. Kalian bisa kembangkan dan cari apa skill kalian, apa yang bisa kalian kembangkan sebenarnya. Dan semuanya itu bisa dimulai dari nol, bahkan tanpa modal, kecuali modal HP, laptop, dan internet teman-teman. Kadang juga lewat HP pun bisa kita jualannya, tipenya affiliate teman-teman ya. Misalnya saya punya produk, kalian bantu jualkan, nanti saya bagi fee 20-30% teman-teman. Itu juga pernah saya lakukan dan masih saya lakukan sampai detik ini teman-teman. Itu salah satu penghasilan tambahan yang buat saya tenang dan gak ngerasa uang itu cuma dari gaji saja teman-teman. Oke, jadi gini cara aku mulai jualan produk digital ya di awal-awal dulu ya. Jadi saya pilih masalahnya yang pernah saya alami, terus aku bisa keluar dari masalah itu, berarti saya bisa kasihkan solusi itu ke orang lain juga. Dan juga saya buat produk digitalnya, entah itu ebook, voice note, rekaman digital, dan lain-lain. Terus saya tawarkan di akun media sosial, misalnya saya tawarkan di Instagram, saya tawarkan di YouTube atau LinkedIn, Twitter, sembarang. Dulu saya ngelakukannya di LinkedIn teman-teman. Terus saya dengarin feedbacknya teman-teman, iterasi, perbaiki, tambah value-nya. Jadi ketika ada feedback masuk, komentar yang sifatnya membangun, itu kalian dengarkan teman-teman, dan kalian perbaiki untuk produk digital kalian selanjutnya. Yang kelima itu bangun audiensnya pelan-pelan. Jadi nggak asal jual dulu. Kalau saya itu saya kasihkan dulu pengetahuan saya sedikit demi sedikit, supaya audiens saya banyak mendengarkan tentang hal yang saya lagi angkat. Kemudian saya kembangkan masalahnya, kemudian saya carikan solusinya dengan jualan produk digital saya. Itu namanya soft selling aja teman-teman. Jadi jangan dulu banyak-banyak, dulu aku mulainya dengan satu produk aja dulu, dan kemudian jadi beberapa, dan jadi banyak sekarang. Jadi produk digital ini bukan bikin kalian akan kaya mendadak teman-teman, tapi bikin kalian hidup lebih tenang aja, karena kalian punya penghasilan tambahan. Jadi teman-teman, uang itu akan selalu terasa kurang sebenarnya teman-teman, kalau itu nggak pernah kalian kasih batas, kasih makna ke setiap rupiah kalian yang kalian terima sebenarnya teman-teman. Tapi saat kita sadar bahwa kita bisa ubah cara pikir kita bisa mulai dari yang kecil aja dulu, kita bisa bantu orang lain dengan pengalaman kita, maka uang berhenti jadi beban sebenarnya. Dia berubah jadi alat untuk hidup yang lebih bebas. Jadi sekian kayak video dari saya ini. Kalau lama-lama ngebaca juga nggak enak juga kalian dengerin kan. Makasih udah nonton sampai habis video ini. Kalau kalian nonton sampai habis, berarti kalian juga punya masalah yang sama dengan saya kemarin. Jadi kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal uangmu atau soal ngatur hidupmu, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga punya pengalaman atau punya masalah yang sama dengan saya dulunya atau denganmu sekarang. Mari kita buat perubahan. Jadi perubahan itu dibuat dari yang kecil-kecil aja dulu, rubah mindset kalian, dan terus bergerak, terus berkarya. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. See you di next video. Oke.